Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu berusaha menjawab satu pertanyaan yang sama, yaitu, siapakah kita sebenarnya? Apakah manusia dilahirkan dengan hakikat yang tetap, baik atau jahat, rasional atau liar, suci atau berdosa? Ataukah manusia hanyalah wadah kosong yang diisi oleh pengalaman? Sepanjang sejarah, kita terbiasa menyederhanakan manusia. Kita menilai seseorang dari niatnya, kita menghakimi dari pilihan moralnya, dan kita percaya bahwa manusia bertindak karena kehendak bebas dan kesadaran penuh. Namun bagaimana jika semua itu keliru? Bagaimana jika sebagian besar tindakan manusia bukan hasil dari pikiran yang jernih, bukan pula keputusan rasional yang matang, melainkan hasil dari sesuatu yang jauh lebih sunyi, lebih dalam, dan hampir tak kita sadari, yaitu kebiasaan. Manusia bangun di pagi hari tanpa berpikir. Ia bereaksi sebelum menimbang. Ia mengulang pola yang sama, bahkan ketika ia tahu pola itu menyakitkan. Dan ketika ditanya mengapa ia melakukannya, ia akan menjawab dengan alasan, bukan sebab. Disinilah John Dewey mengajak kita berhenti sejenak. Ia menantang satu keyakinan tua yang telah lama kita pegang, bahwa manusia adalah makhluk rasional yang sesekali keliru. Bagi Dewey, manusia justru adalah makhluk kebiasaan yang sesekali berpikir. Hakikat manusia menurutnya bukanlah sesuatu yang beku dan diwariskan sejak lahir. Ia bukan pahatan batu yang sempurna. Ia adalah proses yang terus bergerak, dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, tradisi, dan struktur sosial. Manusia tidak lahir sebagai individu yang bebas, lalu memilih untuk hidup bersama. Manusia lahir di dalam masyarakat dan dibentuk olehnya, jauh sebelum ia mampu menyadarinya. Moralitas pun tidak turun dari langit dalam bentuk hukum yang kaku. Ia tumbuh, berubah, dan menyesuaikan diri seiring manusia belajar hidup berdampingan. Maka jika kita ingin memahami tingkah laku manusia, kita tidak cukup bertanya, apa niatnya? Atau apa yang ia yakini? Pertanyaan yang jauh lebih jujur adalah, kebiasaan apa yang telah membentuknya? Lingkungan seperti apa yang menumbuhkannya? Dan sistem seperti apa yang memelihara tindakannya? Ini bukan tentang menyalahkan individu. Ini adalah undangan untuk melihat manusia dengan cara yang lebih sunyi, lebih jujur, dan mungkin lebih mengganggu. Karena ketika kita menyadari bahwa manusia adalah proses, bukan produk akhir, satu pertanyaan besar pun muncul. Jika manusia dapat dibentuk, maka siapa atau apa yang sedang membentuk kita hari ini? Ada satu kesalahan besar yang terus diulang sepanjang sejarah pemikiran manusia. Kesalahan yang tampak masuk akal, terasa bermoral, dan terdengar mulia. Namun justru mengaburkan cara kita memahami diri sendiri. Kesalahan itu adalah kepercayaan bahwa manusia bertindak berdasarkan niat dan kehendak bebas yang jernih. Sejak lama, filsafat dan moralitas mengajarkan bahwa di dalam diri setiap manusia ada pusat kendali yang rasional. Sebuah aku yang sadar, menimbang, lalu memilih antara benar dan salah. Dari keyakinan inilah lahir berbagai sistem. Hukum yang menghukum niat, pendidikan yang menekankan ceramah moral, dan masyarakat yang percaya bahwa perubahan dimulai dari kesadaran individu. Namun John Dewey melihat sesuatu yang berbeda. Ia mengamati bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia jarang benar-benar berhenti untuk berpikir sebelum bertindak. Sebagian besar tindakan terjadi terlalu cepat untuk diputuskan secara rasional. Kita marah sebelum berpikir, kita bereaksi sebelum menimbang, dan kita mengulang kesalahan lama, bahkan ketika kita tahu akibatnya. Lalu, setelah semuanya terjadi, barulah pikiran bekerja, bukan untuk memilih, melainkan untuk membenarkan. Disinilah Dewey membongkar ilusi besar itu. Ia mengatakan bahwa akal budi manusia seringkali tidak berada di depan tindakan, melainkan berjalan tertatih di belakangnya. Manusia tidak berpikir lalu bertindak. Manusia bertindak, lalu berpikir tentang tindakannya. Pandangan ini mengguncang moralitas tradisional. Jika manusia tidak selalu bertindak secara sadar, maka menyalahkan individu semata adalah cara paling mudah dan paling malas untuk memahami perilaku manusia. Kesalahan berikutnya adalah memisahkan manusia dari lingkungannya. Kita terbiasa berkata, dia berbuat jahat karena pilihannya sendiri. Kebaikan itu lahir dari hati individu. Dewey menolak pemisahan ini. Baginya, manusia tidak pernah berdiri sendirian. Setiap tindakan adalah hasil dari pertemuan antara individu dan dunia di sekitarnya. Keluarga, pendidikan,
budaya, tekanan sosial, dan kebiasaan yang diwariskan. Menghakimi manusia tanpa melihat lingkungannya, ibarat menyalahkan sungai tanpa pernah menelusuri hulu sungai tersebut. Kesalahan ketiga adalah keyakinan bahwa hakikat manusia itu tetap, bahwa ada sifat dasar yang tidak berubah, yang bisa dijadikan dasar mutlak untuk menilai semua tindakan. Dewey justru melihat hakikat manusia sebagai sesuatu yang plastis, mudah dibentuk, mudah diarahkan, dan karena itu, mudah disalahpahami. Manusia bukan batu yang dipahat sekali lalu selesai. Ia adalah tanah liat yang terus disentuh oleh waktu dan keadaan. Ketika kita gagal memahami ini, kita menciptakan sistem yang keras, hukuman yang kaku, dan pendidikan yang lebih gemar menilai daripada membentuk. Bagian ini adalah pengakuan yang tidak nyaman, bahwa banyak teori tentang manusia lebih mencerminkan harapan kita daripada kenyataan hidup sehari-hari. Dan selama kita terus memuja niat, menyanjung kehendak bebas, tanpa memahami kebiasaan dan lingkungan, kita akan terus gagal memahami mengapa manusia bertingkah laku seperti sekarang. Jika ada satu kata yang menjadi jantung pemikiran John Dewey, kata itu bukan akal, bukan niat, dan bukan pula kehendak bebas. Kata itu adalah kebiasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang menyadarinya. Kita menganggap kebiasaan sebagai sesuatu yang sepele, sekedar rutinitas kecil yang bisa diubah kapan saja. Namun bagi Dewey, kebiasaan adalah mesin tersembunyi yang menggerakkan hampir seluruh perilaku manusia. Kita berbicara dengan nada tertentu tanpa sadar. Kita bereaksi terhadap konflik dengan pola yang sama. Kita memilih jalan yang familiar, bahkan ketika jalan itu membawa kita pada kegagalan yang berulang. Dan anehnya, semakin lama kebiasaan itu hidup dalam diri kita, semakin kita percaya bahwa itulah kepribadian. Padahal, kepribadian seringkali tidak lebih dari kebiasaan yang sudah lama menetap. Dewey menekankan bahwa kebiasaan bukan sekedar tindakan yang diulang-ulang. Ia adalah cara tubuh, emosi, dan pikiran menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kebiasaan hidup di antara diri dan dunia. Ketika seorang anak tumbuh dalam lingkungan tertentu, ia tidak hanya belajar apa yang benar atau salah. Ia belajar bagaimana bereaksi, kapan harus diam, kapan harus melawan, kapan harus takut, dan kapan harus patuh. Semua itu terjadi jauh sebelum ia mampu merumuskan alasan. Inilah mengapa Dewey mengatakan bahwa akal budi bukan penguasa kebiasaan, melainkan pelayan yang datang belakangan. Akal memberi nama, memberi alasan, dan memberi pembenaran pada pola-pola yang sudah terbentuk lebih dulu. Kita sering percaya bahwa dengan mengetahui sesuatu, kita akan otomatis berubah, bahwa kesadaran adalah awal dari transformasi. Namun kenyataannya, pengetahuan tanpa perubahan kebiasaan hanya menjadi beban moral. Seseorang bisa tahu bahwa ia sedang menyakiti dirinya sendiri, namun tetap melakukannya. Bukan karena ia bodoh, melainkan karena kebiasaan lebih kuat daripada niat sesaat. Di titik inilah Dewey berbeda dari banyak pemikir moral. Ia tidak menyalahkan individu, tetapi menyoroti sistem kebiasaan yang membentuk individu tersebut. Kebiasaan tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh dari keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, media, dan struktur sosial yang terus mengulang pola yang sama. Maka ketika kita berbicara tentang perubahan manusia, pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus ia pikirkan? Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, kebiasaan apa yang sedang kita pelihara, dan siapa yang diuntungkan olehnya? Karena selama kebiasaan itu tidak berubah, manusia akan terus mengulang dirinya, dengan wajah yang berbeda, namun pola yang sama. Kita terbiasa membayangkan diri kita sebagai pusat kendali yang tenang dan sadar, seseorang yang berpikir, menimbang, lalu memilih. Gambaran ini terasa meyakinkan, karena jika manusia sepenuhnya sadar atas tindakannya, maka dunia masih bisa dijelaskan dengan sederhana. Yang salah adalah pilihan individu. Namun hidup jarang bergerak sesederhana itu. Dalam banyak momen penting, tubuh kita sudah bereaksi sebelum pikiran sempat hadir. Nada suara meninggi sebelum alasan tersusun. Langkah diambil sebelum keraguan sempat muncul. John Dewey mengajak kita jujur pada pengalaman ini. Ia tidak menyangkal keberadaan kehendak, namun ia mempertanyakan posisinya dalam kehidupan nyata manusia. Bagi Dewey, naluri dan emosi bukan musuh akal, melainkan bahan bakar dari setiap tindakan. Tanpa dorongan itu, tidak akan ada gerak,
tidak akan ada keputusan, dan tidak akan ada kehidupan. Tetapi naluri tidak membawa arah, emosi tidak menyediakan peta, dan mereka hanya memberi tenaga. Kemana tenaga itu mengalir ditentukan oleh jalur yang sudah lama terbentuk, jalur yang kita sebut kebiasaan. Saat marah, seseorang tidak memilih cara bereaksi dari nol. Ia mengikuti pola yang sudah dikenalnya, pola yang dipelajari dari rumah, dari sekolah, dan dari lingkungan sosial tempat ia tumbuh. Disinilah kebebasan manusia sering disalahpahami. Kita merasa bebas karena kita sadar atas apa yang kita lakukan. Namun kesadaran itu seringkali datang setelah arah tindakan sudah ditentukan. Kita menyebutnya pilihan, padahal seringkali itu adalah kebiasaan yang sedang bekerja. Dewey tidak mengatakan bahwa manusia adalah mesin tanpa kendali. Ia hanya mengingatkan bahwa kendali itu jauh lebih rapuh daripada yang selama ini kita bayangkan. Kebebasan menurutnya bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Ia adalah sesuatu yang dibentuk. Ia tumbuh ketika manusia memiliki ruang untuk berhenti, kesempatan untuk merefleksikan tindakannya, dan lingkungan yang tidak memaksa reaksi instingtif terus-menerus. Tanpa itu, kehendak bebas hanyalah nama indah untuk pola lama yang terus berulang. Inilah sebabnya mengapa nasihat moral sering terdengar benar, namun gagal mengubah apapun. Kita berkata, kendalikan emosimu, berpikirlah sebelum bertindak. Namun kita lupa bahwa kemampuan untuk berhenti sejenak bukan sekedar soal niat, melainkan soal kebiasaan yang dilatih dan dunia yang memberi jeda. Dalam masyarakat yang serba cepat, penuh tekanan dan terus memicu reaksi, manusia tidak dibentuk untuk refleksi, melainkan untuk respons. Dan ketika respons itu melukai, kita menyebutnya kegagalan individu, tanpa pernah bertanya lingkungan seperti apa yang telah membentuknya. John Dewey mengajak kita melihat manusia bukan sebagai makhluk yang selalu bebas memilih, melainkan sebagai makhluk yang sedang belajar menjadi bebas. Dan pembelajaran itu tidak terjadi di dalam kepala saja, melainkan di dalam kehidupan sosial yang kita bangun bersama. Jika sebelumnya kita melihat bahwa tindakan manusia jarang lahir dari keputusan yang sepenuhnya bebas, maka kini muncul pertanyaan yang tak terelakkan, yaitu, jika bukan hanya diri kita yang menentukan perilaku, lalu apa yang ikut membentuknya? John Dewey mengarahkan pandangan kita ke sesuatu yang selama ini sering luput diperhatikan, lingkungan sosial tempat manusia hidup. Sejak awal kehidupannya, manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Ia lahir ke dalam keluarga, tumbuh di tengah kebiasaan, dan belajar hidup melalui pola yang telah ada jauh sebelum ia mampu memilih. Cara berbicara, cara mengekspresikan emosi, cara menyikapi konflik, bahkan cara memahami benar dan salah, semuanya dipelajari melalui interaksi sosial. Bagi Dewey, individu dan masyarakat bukan dua entitas terpisah yang kebetulan saling bersentuhan. Individu adalah produk dari relasi sosial, dan masyarakat hidup melalui kebiasaan individu-individunya. Keduanya tumbuh bersama, dan inilah sebabnya mengapa menilai perilaku manusia secara terisolasi selalu berakhir pada kesimpulan yang dangkal. Ketika seseorang gagal, kita bertanya apa yang salah dengan dirinya. Padahal pertanyaannya lebih jujur adalah, dunia seperti apa yang membentuk kebiasaannya? Lingkungan sosial tidak bekerja melalui paksaan yang terlihat. Ia bekerja melalui pengulangan yang halus, melalui apa yang dianggap normal, dan melalui apa yang diberi penghargaan dan hukuman. Apa yang sering diulang, pelan-pelan menjadi kebiasaan. Apa yang jarang dipertanyakan, perlahan menjadi kebenaran. Sekolah, tempat kerja, media, bahkan ritme kehidupan sehari-hari, secara diam-diam mengarahkan bagaimana manusia berpikir dan bertindak. Dewey melihat bahwa banyak sistem sosial gagal memahami kekuatan ini. Mereka mencoba mengubah manusia melalui aturan dan hukuman, tanpa menyentuh kebiasaan yang terus dipelihara oleh lingkungan itu sendiri. Padahal, selama lingkungan tetap sama, perilaku akan cenderung kembali ke pola lama. Seseorang bisa berniat berubah, namun ketika ia kembali ke lingkungan yang menumbuhkan kebiasaan lama, niat itu perlahan lemah. Bukan karena manusia tidak bertekad, melainkan karena lingkungan berbicara lebih keras daripada kehendak individu. Di titik ini, pemikiran Dewey menjadi politis, namun bukan dalam arti sempit. Ia tidak berbicara tentang ideologi, melainkan tentang tanggung jawab kolektif. Jika perilaku manusia dibentuk oleh kebiasaan, dan kebiasaan dibentuk oleh lingkungan sosial, maka perubahan manusia bukan hanya urusan moral pribadi, melainkan proyek bersama. Masyarakat yang ingin manusia reflektif harus menciptakan ruang refleksi. Masyarakat yang ingin manusia empatik
harus menumbuhkan kebiasaan empati. Dan masyarakat yang ingin manusia bertanggung jawab harus berhenti membentuk kebiasaan reaktif. Dewey mengingatkan kita bahwa tidak adil menuntut kebajikan dari sistem yang terus menumbuhkan kebiasaan sebaliknya. Karena pada akhirnya, manusia hidup seperti cara dunia memperlakukannya. Selama berabad-abad, manusia memandang moralitas sebagai sesuatu yang turun dari ketinggian, tetap, mutlak, dan tak tersentuh oleh perubahan zaman. Moral diperlakukan seperti peta yang sudah selesai digambar. Tugas manusia hanyalah mengikutinya atau menerima konsekuensinya. Cara pandang ini memberi rasa aman, karena jika benar dan salah sudah ditetapkan selamanya, kita tidak perlu terus bertanya. Namun John Dewey mengajak kita melihat moralitas dari sudut yang berbeda, bukan untuk meruntuhkannya, melainkan untuk memahaminya lebih jujur. Bagi Dewey, moralitas tidak lahir di ruang hampa. Ia tumbuh dari kehidupan bersama, dari upaya manusia untuk hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan. Nilai-nilai moral muncul bukan sebagai perintah yang kaku, melainkan sebagai alat untuk mengarahkan perilaku agar kehidupan sosial bisa terus berjalan. Apa yang disebut baik adalah apa yang pada masanya membantu manusia hidup lebih selaras, dan apa yang disebut buruk adalah apa yang merusak tatanan itu. Karena kehidupan manusia selalu berubah, maka moralitas pun tidak pernah benar-benar beku. Ini tidak berarti bahwa moralitas bersifat sewenang-wenang. Dewey tidak mengajarkan relativisme tanpa batas. Ia justru menekankan tanggung jawab yang lebih berat. Jika moral adalah hasil dari pengalaman manusia, maka ia harus terus diuji dalam kenyataan hidup. Sebuah nilai tidak cukup dinilai dari niat baiknya, melainkan dari akibatnya. Apakah ia membantu manusia tumbuh? Apakah ia memperluas kemungkinan hidup bersama? Atau justru mengekang dan melukai? Disinilah etika, bagi Dewey, menjadi sesuatu yang eksperimental. Manusia mencoba cara hidup tertentu, melihat akibatnya, lalu belajar darinya. Kesalahan bukan akhir dari moralitas, melainkan bagian dari proses belajar sosial. Pandangan ini sering terasa mengganggu, karena ia menolak jawaban instan. Ia memaksa kita untuk terus terlibat, terus mengamati, dan terus bertanggung jawab. Dewey juga mengingatkan bahwa moralitas tidak bisa dipaksakan hanya melalui aturan dan hukuman. Aturan mungkin menciptakan kepatuhan, tetapi jarang melahirkan pengertian. Hukuman mungkin menghentikan tindakan, tetapi tidak selalu mengubah kebiasaan. Moral yang hidup tidak tumbuh dari rasa takut, melainkan dari kebiasaan yang dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat mengeluhkan kemerosotan moral, pertanyaan pentingnya bukan hanya nilai apa yang hilang, tetapi juga kebiasaan apa yang sedang kita rawat. Lingkungan seperti apa yang kita biarkan membentuk manusia. John Dewey mengajak kita memahami bahwa moralitas bukan warisan yang tinggal dijaga, melainkan proses yang harus terus dirawat. Bukan hukum langit yang jauh dari kehidupan, tetapi cermin dari cara manusia hidup bersama di bumi. Jika kebiasaan adalah mesin perilaku dan moralitas tumbuh dari kehidupan bersama, maka muncul satu pertanyaan yang tak bisa dihindari, yaitu, di mana kebiasaan manusia paling awal dan paling kuat dibentuk? Bagi John Dewey, jawabannya jelas, pendidikan. Namun pendidikan yang dimaksud Dewey bukan sekedar ruang kelas, bukan pula tumpukan pengetahuan yang ditransfer dari guru ke murid. Pendidikan adalah proses sosial, di mana masyarakat membentuk manusia yang kelak akan meneruskan dirinya. Setiap sistem pendidikan, sadar atau tidak, selalu mengajarkan lebih dari sekedar pelajaran. Ia mengajarkan cara berpikir, cara mematuhi aturan, cara menyikapi otoritas, dan cara memperlakukan sesama. Anak-anak tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang dipraktikkan. Dari cara guru merespons pertanyaan, dari cara kesalahan ditanggapi, dan dari apakah rasa ingin tahu dihargai atau justru dianggap gangguan. Dewey menolak pendidikan yang hanya menekankan hafalan dan kepatuhan. Baginya, pendidikan semacam itu mungkin melahirkan individu yang patuh, tetapi jarang melahirkan manusia yang reflektif. Padahal, jika kebebasan adalah sesuatu yang harus dipelajari, maka pendidikan adalah medan utamanya. Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana manusia belajar menghubungkan tindakan dengan akibatnya, bukan sekedar menerima penilaian dari luar. Belajar bukan tentang benar atau salah semata, melainkan tentang memahami konsekuensi, mencoba kembali, dan menyesuaikan diri dengan realitas. Dalam pandangan Dewey, pendidikan yang baik membentuk kebiasaan berpikir,
bukan sekedar menyampaikan kesimpulan. Ia melatih kepekaan terhadap masalah, bukan hanya kemampuan menjawab. Ketika pendidikan gagal melakukan ini, masyarakat menuai dampaknya. Manusia dewasa yang sulit berdialog, mudah bereaksi, namun enggan merefleksikan tindakannya, cepat menilai, tetapi lambat memahami. Dewey mengingatkan bahwa pendidikan selalu memiliki dimensi moral, bukan karena ia mengajarkan nilai tertentu, tetapi karena ia membentuk kebiasaan hidup. Cara kita mendidik hari ini akan menentukan jenis manusia yang kita hadapi esok hari. Dan disinilah, pendidikan menjadi proyek peradaban, bukan sekedar urusan sekolah. Karena membentuk manusia berarti ikut menentukan arah masyarakat itu sendiri. Setelah membicarakan pendidikan sebagai proyek membentuk manusia, kita dihadapkan pada kenyataan yang sulit diabaikan, yaitu banyak sistem modern dibangun di atas pemahaman yang keliru tentang bagaimana manusia sebenarnya bertingkah laku. Hukum, birokrasi, dan berbagai institusi sosial sering berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang akan berubah jika diberi aturan dan ancaman yang cukup jelas. Jika aturan dilanggar, hukuman dianggap solusi. Jika perilaku menyimpang muncul, sanksi diyakini sebagai obat. Namun John Dewey melihat bahwa pendekatan ini jarang menyentuh akar masalah. Sistem modern cenderung memperlakukan perilaku sebagai peristiwa yang terpisah dari kebiasaan. Ia bereaksi terhadap akibat, tanpa menyentuh pola yang melahirkannya. Penjara menghukum tindakan kriminal, tetapi sering mengembalikan individu ke lingkungan yang sama yang menumbuhkan kebiasaan itu sejak awal. Hukum menuntut kepatuhan, tetapi jarang membentuk pengertian. Birokrasi menegakkan prosedur, namun sering kehilangan manusia di dalamnya. Dewey tidak menolak perlunya aturan. Ia menolak ilusi bahwa aturan saja cukup. Ketika sistem hanya mengandalkan paksaan, ia menciptakan kepatuhan di permukaan, tetapi membiarkan kebiasaan lama tetap hidup di bawahnya. Akibatnya, masyarakat modern sering terjebak dalam siklus yang sama seperti pelanggaran, hukuman, lalu pelanggaran baru. Bukan karena manusia tidak bisa belajar, melainkan karena sistem tidak dirancang untuk membentuk kebiasaan yang baru. Di titik ini, kegagalan sistem bukan sekedar kegagalan teknis, melainkan kegagalan filosofis. Sistem memperlakukan manusia seolah-olah ia selalu sadar, selalu bebas, dan selalu mampu memilih dengan jernih. Padahal, seperti yang telah kita lihat, manusia jauh lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan daripada oleh pertimbangan rasional sesaat. Ketika sistem mengabaikan fakta ini, ia secara tidak langsung memproduksi masalah yang sama yang ingin ia atasi. Lebih jauh lagi, sistem modern sering bergerak terlalu cepat untuk memberi ruang refleksi. Target, efisiensi, dan angka mengalahkan waktu untuk memahami. Manusia dipaksa bereaksi, bukan diajak berpikir. Dan dalam dunia yang terus memicu reaksi, emosi mentah mudah menguasai, sementara kebiasaan reflektif tidak sempat tumbuh. John Dewey mengingatkan kita bahwa sistem sosial selalu mendidik manusia, entah kita menyadarinya atau tidak. Jika sistem kita keras, ia membentuk manusia yang keras. Jika sistem kita kaku, ia membentuk manusia yang kaku. Dan jika sistem kita hanya menghukum, ia akan melahirkan manusia yang pandai menghindari hukuman, bukan memahami akibat. Bagian ini bukan sekedar kritik, ia adalah undangan untuk memikirkan ulang bagaimana kita merancang kehidupan bersama. Karena selama sistem dibangun di atas pemahaman yang keliru tentang manusia, kita akan terus memperbaiki gejala tanpa pernah menyentuh sumbernya. Setelah melihat bagaimana kebiasaan membentuk manusia, bagaimana lingkungan sosial mengarahkannya, dan bagaimana sistem modern sering gagal memahaminya, pertanyaan yang tersisa terasa berat namun penting. Apakah manusia benar-benar bisa berubah? Pertanyaan ini bukan sekedar filosofis. Ia hidup dalam setiap kekecewaan, setiap kegagalan sosial, dan setiap upaya perbaikan yang terasa sia-sia. John Dewey tidak menjawabnya dengan janji besar. Ia juga tidak menawarkan jalan pintas. Jawabannya sederhana, namun menuntut kerja panjang. Ya, manusia bisa berubah, tetapi tidak dengan cara yang kita bayangkan. Perubahan bagi Dewey bukanlah hasil dari kesadaran sesaat atau pencerahan mendadak. Ia adalah proses perlahan, di mana kebiasaan lama bertemu dengan kondisi baru yang memungkinkan pola baru tumbuh. Manusia jarang berubah karena diberitahu bahwa ia salah. Ia berubah ketika dunia di sekitarnya membuat cara lama tidak lagi berfungsi. Perubahan terjadi bukan ketika manusia diyakinkan, melainkan ketika ia mengalami akibat dari tindakannya, mengalami cara hidup yang berbeda, dan mengalami lingkungan yang tidak terus mendorong reaksi lama. Disinilah peran masyarakat menjadi krusial. Jika kita ingin manusia berubah,
kita harus berani mengubah kondisi yang membentuknya, bukan hanya memperbaiki individu, tetapi menata ulang ruang hidup bersama, pendidikan, pekerjaan, hukum, dan cara kita berinteraksi satu sama lain. Dewey menolak pandangan pesimistis yang mengatakan bahwa manusia tidak bisa diubah. Namun ia juga menolak optimisme naif yang percaya perubahan bisa terjadi tanpa usaha kolektif. Perubahan manusia selalu berjalan beriringan dengan perubahan lingkungan. Ia terjadi sedikit demi sedikit, melalui kebiasaan kecil yang terus diulang, bukan melalui seruan besar yang cepat dilupakan. Di titik ini, tanggung jawab tidak lagi bisa dibebankan pada individu semata. Ia menjadi tanggung jawab bersama. Karena jika manusia adalah proses, maka perubahan manusia adalah proyek yang tidak pernah selesai. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah manusia bisa berubah, melainkan apakah kita bersedia menciptakan dunia yang memungkinkan perubahan itu terjadi. Jika manusia adalah makhluk kebiasaan, jika perilakunya dibentuk oleh lingkungan sosial, dan jika perubahan hanya mungkin melalui proses yang panjang dan kolektif, maka ada satu kesimpulan yang tak bisa dihindari, yaitu bahwa manusia bukan sekedar persoalan individu. Ia adalah proyek peradaban. Setiap masyarakat, sadar atau tidak, sedang membentuk jenis manusia tertentu, bukan melalui pidato moral, melainkan melalui cara hidup sehari-hari yang terus diulang. Cara kita bekerja, cara kita mendidik, cara kita menghukum, dan cara kita saling memperlakukan, semuanya adalah pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia. Peradaban tidak hanya diukur dari teknologi yang ia ciptakan atau kekayaan yang ia kumpulkan, melainkan dari kebiasaan manusia yang ia pelihara. Masyarakat yang membangun ruang dialog akan melahirkan manusia yang mampu mendengar. Masyarakat yang hidup dalam ketakutan akan membentuk manusia yang reaktif. Dan masyarakat yang menormalisasi kekerasan, baik secara fisik maupun simbolik, akan mewariskan pola yang sama kepada generasi berikutnya. John Dewey mengingatkan bahwa tidak ada manusia murni yang berdiri di luar peradabannya. Kita semua adalah hasil dari sistem yang kita warisi dan kita teruskan. Namun disinilah harapan itu tetap ada. Karena jika peradaban membentuk manusia, maka manusia juga memiliki kemampuan untuk membentuk ulang peradabannya. Bukan melalui kehendak individu semata, melainkan melalui perubahan kebiasaan kolektif, perlahan, sadar, dan berkelanjutan. Dewey tidak menawarkan akhir yang dramatis. Ia tidak menjanjikan masyarakat sempurna. Ia hanya mengingatkan bahwa masa depan manusia selalu terbuka selama kita bersedia belajar dari pengalaman. Manusia, dalam pandangan ini, bukan makhluk yang harus disempurnakan, melainkan makhluk yang harus terus dipelajari. Dan mungkin, kedewasaan sebuah peradaban tidak terletak pada seberapa keras ia menghakimi manusia, melainkan pada seberapa serius ia membentuk kondisi agar manusia bisa bertumbuh. Pada akhirnya, pertanyaan tentang manusia bukanlah pertanyaan tentang siapa kita seharusnya menjadi, melainkan bagaimana kita terbentuk. Tidak ada manusia yang lahir sepenuhnya bebas. Kita datang ke dunia dengan bahasa yang sudah tersedia, nilai yang sudah ditanamkan, dan kebiasaan yang perlahan kita serap tanpa sadar. Kita belajar berjalan dengan meniru, kita belajar berbicara dengan mendengar, dan kita belajar bertingkah laku dengan hidup di tengah orang lain. Hakikat manusia, jika harus diringkas, bukanlah kehendak bebas yang mutlak, bukan pula naluri yang sepenuhnya liar, melainkan pola-pola yang diwariskan dan terus kita ulang. Disinilah letak paradoksnya. Kita sering mengira bahwa kita memilih hidup kita sendiri, padahal sebagian besar pilihan kita telah disiapkan jauh sebelum kita menyadarinya. Namun kesadaran itu sendiri adalah celah perubahan. Saat manusia mulai memahami bahwa dirinya dibentuk oleh kebiasaan, oleh lingkungan, dan oleh sistem sosial, maka ia tidak lagi sepenuhnya terjebak di dalamnya. Ia mulai bertanya, mengapa aku bereaksi seperti ini? Mengapa kekerasan terasa normal? Dan mengapa empati terasa melelahkan? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini adalah awal dari kebebasan yang paling realistis yang bisa dimiliki manusia. Bukan kebebasan untuk lepas dari seluruh pengaruh, melainkan kebebasan untuk memilih kebiasaan mana yang akan kita teruskan. Karena setiap generasi tidak hanya mewarisi dunia, tetapi juga mewariskan cara hidup. Kita mewariskan cara mendidik anak, cara memperlakukan perbedaan, cara menyelesaikan konflik, dan cara memaknai kekuasaan dan kasih sayang. Dan mungkin, hakikat terdalam manusia tidak terletak pada pikiran terdalamnya, melainkan pada kebiasaan yang ia ulangi saat tidak ada yang melihat.
Jika demikian, maka perubahan terbesar bukanlah revolusi besar yang mengguncang dunia, melainkan perubahan kecil yang konsisten di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab bisa nalah, di antara kebiasaan yang tampak sepele, manusia sedang membentuk masa depan dirinya sendiri. Dan peradaban, seperti manusia, tidak pernah selesai. Ia selalu sedang menjadi.